Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pangling, saya Padi Sejarah. Sudah lama tidak sowan ke panjenengan. Kali ini Padi akan bercerita mengenai sulitnya penaklukan Wirosobo. Ini minimal 2 buku yang Padi pakai sumbernya. Wirosobo adalah sebuah wilayah yang kalau sekarang bernama Mojo Agung di Jawa Timur. Penguasa Wirosobo pada saat cerita ini terjadi adalah seorang remaja yang masih muda. Ada sumber yang mengatakan umurnya 10 tahun, namun ada juga yang mengatakan 15 tahun. Penguasa Mataramnya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Bupati Wirosobo yang dikenal dengan nama Pangeran Aryo, meskipun masih muda, namun gentur tapane. Rialate kuat, prihatin wani. Jadi sakti, ganteng, gagah meskipun masih muda. Di Wirosobo juga ada seorang patih yang bernama Ronggo Pramono. Patih ini juga sakti meskipun kondisinya sudah lumpuh, sehingga kalau perang atau menginspeksi pasukan, Patih Ronggo Pramono harus ditandu dulu. Sultan Agung sangat ingin ikut dalam penyerbuan ke Wirosobo. Alasannya beliau ingin tahu olah keridane para prajurit, terutama dari Wirosobo. Meskipun para sentono sebenarnya sudah melarang, namun beliau tetap ingin ikut. Ketua Panglima atau pimpinan prajurit Mataram adalah Tumenggung Martoloyo. Tentu saja ada pejabat lainnya, misalnya Pangeran Purboyo, Manduro Uposonto dan lain-lainnya juga ikut dalam penyerbuan tersebut. Benar saja Pak Sultan Agung kemudian mengumpulkan pasukannya di Istana Kerto. Pasukan sudah berkumpul sangat banyak, lengkap, dari mancanegari, dari pesisir, lengkap dengan benderanya masing-masing, dengan baju kebesarannya masing-masing. Dikisahkan atau diceritakan Sultan Agung bahkan dikatakan mampu mengumpulkan 200.000 prajurit dalam waktu hanya setengah hari. Jadi sangat besar kekuatan tentara-tentara Mataram ini. Mereka lalu berangkat ke timur ke arah Wirosobo dan mesanggrah di Polodadi atau Rojodadi. Pangeran Aryo, penguasa dari Wirosobo yang sudah mendengar ini, lalu meminta bantuan kepada Bupati Surabaya. Ada versi mengatakan Bupati Surabaya mengirim bantuan dengan menyuruh bupati-bupati dari Madura, kemudian Pasuruan dan lain-lainnya untuk membantu. Namun ada versi lain bahwa Bupati Surabaya tidak mengirim pasukan sebanyak itu, tidak menyuruh bupati-bupati sebanyak itu, karena pada waktu itu Bupati Tuban juga datang ke Surabaya lengkap dengan pasukannya. Bupati Surabaya khawatir kalau Surabaya ditinggalkan maka akan dikuasai oleh Tuban. Sementara para bupati, teman-teman sekutu dari Wirosobo hanya mau membantu kalau Bupati Surabaya datang sendiri, kalau tidak mau tidak. Jadi ada pendapat yang mengatakan Bupati Surabaya hanya mengirim beberapa ribu orang Madura ke Wirosobo.
sudah sampai di perkemahan atau pesanggrahan di Rojodadi atau Polodadi itu, kira-kira setengah bulan kemudian pasukan Mataram sakit pes, mungkin karena kondisi pesanggrahan yang kotor dan lain-lain. Jadi kuman atau virus itu gampang menyebar seperti sekarang. Sakit. Sultan Agung meminta bagaimana kalau kembali saja, tapi Tumenggung Martoloyo menolak, tidak mau kembali sebelum berperang. Lalu dilakukan penyerbuan ke Benteng Wirosopo. Benteng Wirosopo tinggi, tebal, dan sulit ditaklukkan. Serangan pasukan Mataram gagal total. Banyak korban yang berjatuhan karena benteng itu sudah dijaga oleh pasukan Wirosopo. Jadi prajurit Mataram banyak yang terbunuh karena ditembaki dengan senapan, kemudian dengan meriam tangan, lantoko, kemudian lembing, tombak, dan juga dengan anak panah. Kalah. Mereka tidak tahu bagaimana cara menaklukkan benteng setebal dan setinggi itu. Sultan Agung kemudian menawarkan bagaimana kalau kembali saja. Namun Tumenggung Martoloyo menolak. Dia lalu mencari Sisik Melek. Bagaimana cara menaklukkan Benteng Wirosobo itu? Dia menyamar sebagai tukang rumput dan berhasil bertemu dengan tukang rumput dari Wirosobo, dari kabupaten ya. Tukang rumputnya Pangeran Aryo. Tukang rumput itu, Pekate itu mengatakan seharusnya pasukan Mataram yang jumlahnya besar itu bisa menaklukkan Benteng Wirosobo asal menggunakan tangga, membuat terowongan di bawah benteng, atau menggunakan gelugu, batang kelapa yang gede untuk menggedor benteng supaya jebol. Di film China itu biasanya ada, film kolosal. Lalu disiapkanlah segala peralatan seperti yang dikatakan oleh pekadeknya Bupati Wirosobo. Penggunaan tangga menurut catatan itu pertama kali digunakan dalam pertempuran di Jawa ya pada saat itu. Maka digunakan itu juga digunakan pacul, linggis, dan lain-lain, dan dilakukan penyerbuan. Tangga dipasang, prajurit Mataram naik, banyak korban, namun berhasil. Benteng ditaklukkan, Wirosobo kalah, habis pasukannya, termasuk Patih Ronggo Pramono juga tewas, kepalanya dipenggal. Pangeran Aryo ditangkap, diikat, dibelenggu dengan selendang yang terbuat dari sutra, kemudian dihadapkan ke hadapan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ditawari menjadi anak, dibawa ke Mataram. Pangeran Aryo tidak mau. Lalu dibawa ke Mataram dan kemudian dihukum mati. Cara menghukumnya cukup unik karena beliau ditenggelamkan dalam keadaan terbelenggu. Konon hukuman seperti ini hanya diberlakukan pada orang-orang yang kebal. Yang dilakukan hukuman mati dengan cara-cara biasa tidak bisa. Jadi kalau semua cara hukuman mati sudah tidak bisa, maka orang itu diikat kemudian ditenggelamkan, biasanya meninggal. Peristiwa ini valid ya dari beberapa catatan, termasuk ada sumber-sumber Belanda valid, termasuk bagaimana Sultan Agung sangat tertarik ingin ikut sendiri dalam pertempuran tersebut, dan dicatat pada tahun 1615. Tadi malam Pak Adi menonton film di TV judulnya Silence tahun 1615 sampai 1620 berapa sampai 30 itu di Jepang itu sedang ada misi Portugis ya. Dua pastornya itu malah kalah melawan inkuisitor
itu kalah, Inu sama itu kalah ya. Jadi misi Portugisnya itu total 1600-an, hampir ya bersamaan dengan di sini sebagai gambaran. Demikian apa yang bisa Pak Ade sampaikan. Mohon maaf karena lama tidak sowan ke panjenengan. Kalau penasaran tentang website Pak Ade di blog atau lain, cari aja di Google Pak Ade Sejarah. Pak Ade Sejarah nanti insya Allah bisa ketemu. Makaten, jangan lupa untuk komentar, di share juga tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.